Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ja'ala syahra Ramadan thumma ja'ala ba'dahu syahr Syawal al-mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa ngaco ngabuburit Padang Indoposko, para pemirsa Indoposko, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada hari ini kita kembali menikmati daripada bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat panjang umur. Salawat salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah kita kembali bisa hadir pada kesempatan hari ini dengan sebuah pertanyaan besar di benak kita terkait dengan Ramadan pada tahun ini 1446 Hijriah. Beberapa hal yang perlu kita tanyakan kepada diri kita adalah bagaimana jika ternyata Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita? Apa yang akan kita lakukan sekiranya benar bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang paling terakhir yang Allah tetapkan bagi kita? Hadirin pemirsa Indoposko yang dirahmati Allah, jika memang benar ini adalah Ramadan terakhir kita, maka umur kita tentu tidak sampai 1 tahun ke depan. Jika benar ini Ramadan terakhir kita, maka berarti tahun ini juga Idul Fitri terakhir kita. Jika benar ini Ramadan terakhir kita, maka berarti inilah puasa Ramadan kita yang terakhir. Dan kita tidak akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Inilah tarawih terakhir kita. Inilah sahur terakhir kita. Inilah buka puasa terakhir kita. Termasuk inilah Idul Fitri dan Lebaran terakhir kita. Jika memang benar ini Ramadan terakhir yang Allah tetapkan bagi kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman dan Islam untuk selalu mengamalkan daripada berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan kelapangan rizki untuk bisa menikmati Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ada pertanyaan besar di benak kita terkait dengan Ramadan ini. Sebenarnya saat kita melaksanakan puasa, kita merasakan lapar, haus, dan dahaga. Pertanyaan muncul di benak kita sedang kelaparan atau sedang melaparkan diri? Tentu ini pertanyaan yang sangat menggelitik bagi kita yang perlu kita jawab. Saat kita berpuasa siang hari, terik panas, perut lapar, haus, dahaga, tenggorokan kita kering, kita sedang kelaparan atau kita sedang melaparkan diri? Tentu saja kita tidak sedang kelaparan, karena nyata-nyatanya di rumah kita ada makanan, di rumah kita ada minuman, yang makanan itu milik kita, minuman itu milik kita. Kita punya uang di kantong kita untuk beli makanan dan beli minuman. Uang ini uang kita. Uang ini milik kita. Kalau kita gunakan uang ini untuk membelanjakan makanan dan minuman, tidak ada yang akan mengomeli kita. Kita tidak sedang kelaparan, tapi kita sedang melaparkan diri dengan sengaja. Kenapa kita rela melaparkan diri kita, padahal di rumah kita ada makanan? Walaupun kita masuk kamar, tidak ada yang lihat. Kita masuk kamar, tidak ada yang memantau kita. Kenapa kita dengan rela dan dengan penuh kesadaran melaparkan diri? Jawabannya adalah man soma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa orang yang berpuasa karena Allah, imanan wahtisaban, karena imannya kepada Allah, maka apa yang menahan kita dari tidak makan dan tidak minum? Padahal makanan ada, nyata-nyatanya kita sedang lapar. Maka yang menahan diri kita adalah satu, imanan wahtisaban,
rasa iman kita kepada Allah yang menahan diri kita untuk tidak makan dan untuk tidak minum. Dan inilah salah satu rahasia keajaiban Ramadan, bahwa Ramadan mampu menahan seseorang dari kebiasaannya di luar Ramadan. Mohon maaf bagi para jamaah Indoposko dan ngaco yang mungkin masih merokok. Sulit sekali berhenti merokok, kata mereka yang merokok. 11 bulan di luar Ramadan, sulit bagi seorang perokok untuk berhenti merokok. Tapi sepanjang Ramadan, 1 bulan, dari mulai subuh sampai maghrib, kurang lebih 13 jam, seorang perokok mampu berhenti merokok. Itulah salah satu keajaiban daripada bulan suci Ramadan, bahwa seseorang mampu menghentikan aktivitasnya karena imanan wahtisaban. Maka alhamdulillah, syukurillah, pada hari ini saya yakin para jamaah semua tidak sedang kelaparan. Kita dengan sadar dan sengaja melaparkan diri kita karena rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini momentum yang terbaik bagi kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam konsep kehidupan ada namanya waktu, ada namanya momentum. Ini dua hal yang berbeda. Waktu seperti aliran sungai yang terus maju ke depan, tidak mungkin waktu mundur ke belakang. Kalau waktu adalah sungai, maka momentum adalah arus yang mendorong seseorang ke arah tertentu. Kita dikelilingi waktu, tidak mungkin kita ada di luar waktu. Kita ada di dalam waktu, tapi dalam waktu ada momentum. Kejadian-kejadian khusus yang ada dalam kehidupan kita. Inilah momentum Ramadan. Waktu spesial yang Allah berikan kepada kita untuk kita mempersiapkan diri beribadah sebaik-baiknya. Sabda baginda Nabi, "Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah." Siapa orang yang meninggalkan kebaikan sepanjang Ramadan, faqad hurimal khaira kullah. Dia seperti meninggalkan seluruh kebaikan. Kata para ulama, siapa orang yang masih bakhil dan pelit di Ramadan, dia akan lebih pelit lagi di luar Ramadan. Siapa orang yang masih meninggalkan sholat di Ramadan, dia akan tinggalkan semua sholatnya di luar Ramadan. Siapa orang yang masih tidak membaca Al-Quran sepanjang Ramadan, maka di luar Ramadan akan berat baginya membaca Al-Quran. Siapa orang yang tidak berpuasa Ramadan di bulan suci Ramadan, maka di luar Ramadan akan berat baginya untuk berpuasa sunnah. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Siapa orang yang meninggalkan kebaikan-kebaikan sepanjang Ramadan, maka dia seperti sudah meninggalkan seluruh kebaikan yang mungkin dia lakukan. Maka sekali lagi, ini momentum terbaik bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ibarat rem di sebuah mobil. Ada mobil mewah, ada mobil cantik, ada mobil mahal, mobil sport. Sekian ratus, sekian puluh tenaga kuda kecepatannya. Tapi yang terpenting bagi mobil ini bukan harganya, bukan cc-nya, bukan mesinnya, bukan kecanggihannya. Yang paling penting dari mobil ini adalah ada atau tidaknya rem itu mobil. Bayangkan para hadirin, kalau para jamaah diajak naik mobil mewah, mobil mahal, begitu kita masuk di jok belakang jadi penumpang, apa kata supir? Maaf Pak Haji, maaf Bu Hajah, mobil ini tidak ada remnya. Kalau mau naik ikut saya silahkan, kalau mau turun silahkan. Kira-kira kita pilih naik atau pilih turun? Kita akan pilih turun. Meskipun mobil itu mahalnya luar biasa, kita akan pilih turun. Kenapa?
meskipun mahal, mobil ini nggak ada remnya. Lucu sekali kalau mobil mahal, begitu mau berhenti cari tiang listrik dulu. Kan nggak mungkin. Kita akan pilih motor biasa, kita akan pilih mobil biasa. Kenapa? Karena motor dan mobil yang tidak semewah itu ada remnya yang menjamin kita berhenti di mana kita ingin berhenti. Puasa, para hadirin, seperti rem pada kendaraan. Secantik-cantiknya orang, kalau nggak ada remnya, ngeri. Setampan-tampannya orang, kalau nggak ada remnya, takut kita. Tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya, terkenal, masyhur di mana-mana, tapi nggak ada remnya. Ngomong sembarangan, bicara sembarangan, tunjuk-tunjuk sembarangan, seperti remblong. Ngeri kita. Maka Ramadan ini seperti mengukur kita dengan penggarisan. Hai kaum muslimin jamaah Indoposko, jamaah ngaco, apakah rem kita pakem atau blong? Orang yang remnya pakem, cakramnya kuat sepanjang Ramadan, dia akan rapi hidupnya di luar Ramadan. Siapa orang yang rem cakramnya blong sepanjang Ramadan, nauzubillah, maka di luar Ramadan dia akan menabrak sana, menabrak sini. Masya Allah. Maka alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini, pada hadirin, kalaulah memang ini Ramadan terakhir kita berharap kepada Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana. Ya Allah, terimalah sholat kami, terimalah berdirinya kami, terimalah rukuknya kami, terimalah sujudnya kami, terimalah bacaan Al-Quran kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Rabbal alamin, terimalah sholat kami. Meskipun sholat kami masih jauh dari kata sempurna, tapi sampai hari ini, itulah sholat yang mampu kami lakukan. Terimalah sholat kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah puasa kami. Kami sadar, kami mengaku, ya Allah, puasa kami masih jauh dari puasa yang sempurna yang Engkau harapkan. Tapi sampai hari ini, itulah puasa yang mampu kami kerjakan. Maka terimalah puasa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Kami faham, kami sadar, kami mengaku bahwa bacaan Al-Quran kami belum sempurna, belum tartil. Tapi sampai hari ini, itulah bacaan Quran yang bisa kami baca, ya Allah. Maka terimalah bacaan Al-Quran kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jika memang benar ini Ramadan terakhir kita, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan seluruh amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena puasa dan Al-Quran, keduanya kelak nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita. As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani li'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran, keduanya akan memberikan syafaat dan pertolongan bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyamu, berkata puasa, ai Rabbi, duhai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahari fasyafi'ni fihi. Duhai Tuhanku, aku puasa telah menahan hamba-Mu ini daripada laparnya dan syahwat di siang hari. Mereka lapar, ya Allah, tapi mereka menahan dirinya untuk tidak makan karena aku, kata puasa, fasyafi'ni fihi, maka berikanlah aku izin untuk aku berikan syafaat kepada hamba-Mu ini. Wa yaqulul Qur'an, lalu berkata juga Al-Quran, mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah menahan hamba-Mu ini dari rasa ngantuknya, dari ingin tidurnya, dari ingin istirahatnya pada suatu malam,
tapi dia tunda tidurnya, dia tahan rasa kantuknya untuk membaca aku, kata Al-Quran. Fasyafi'ni fihi, ya Allah, karena itu berikanlah aku izin agar aku bisa memberikan syafaat kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Qala, Allah menjawab, fayusyaffa'ani, Allah memberikan izin kepada puasa dan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada hamba Allah ini. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba-hamba Allah yang diberikan syafaat oleh puasa dan diberikan syafaat oleh Al-Quran dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kiranya yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah bulan suci Ramadan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.